Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, hari kebangkitan, dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan memperhatikan penekanan warta jemaat Minggu 14 April 2024, satu minggu ke depan. Di tangan Bapak Ibu ada warta jemaat. Kita perhatikan poin ke-6. Pada poin ke-6, ibadah keluarga digabung ibadah PWGT di rumah keluarga Ibu Menceng dan keluarga Ibu Randi Husen, kelompok pelayanan 4 Hotel Indra City, dilaksanakan pada hari Minggu 14 April 2024 pukul 17. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Poin ke-18, ibadah lansia jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2024 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin 20, ibadah bulanan Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 19 April 2024 pukul 15 WITA. Tuan rumah kelompok pelayanan 6 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin 21, ibadah Paskah PPGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada Sabtu 20 April pukul 8 sampai pukul 17 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kehadiran seluruh anggota PPGT Jemaat Rantepao. Poin 23, pelayanan pemberkatan perkawinan Saudara Mega Kristi Toban Palilu SM, anak dari Bapak Pendeta Albertos Palilu dan Ibu Adriana Ajana Toban, dengan Saudara Lulun Bidangan SPSI, anak dari Bapak Martin Bidangan almarhum dan Ibu Adolfina de Asikallo, dilaksanakan pada Senin 15 April pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rante Tagari. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada Senin 15 April pukul 12.30 WITA di Hotel Toraja Prince. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin ke-24, penerimaan siswa baru kelompok bermain Talikakum Jemaat Rantepao tahun ajaran 2024-2025 dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan langsung ke kantor Kepala Sekolah Kelompok Bermain Talikatum Jemaat Rantepao, Ibu Meske Pangemanan, kantor atau di kantor Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan dan perhatian seluruh anggota Jemaat Rantepao, diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Informasi tambahan, ibadah keluarga kelompok pelayanan 6 pada hari Selasa 16 April pukul 16.30 di rumah keluarga Penatua Martina Madaun dan keluarga Niko, pelayan Penatua Elizabeth Rantetasak dan liturgis Diaken Junita Eliezer. Kedua, persembahan aksi Pangyuk Gereja Toraja tahun 2024. Persembahan aksi Pangyuk Gereja Toraja menjalankan 2 kali, yaitu bulan April 2024 dan bulan Oktober 2024. Terima kasih kepada kita semua yang setia mendukung para pensiunan gereja melalui persembahan aksi Pangyuk tahun lalu. Seiring pertambahan jumlah pendeta dan pegawai yang pensiun, maka Biro Kesejahteraan Gereja Toraja membutuhkan biaya untuk membayar pendeta dan pegawai gereja Toraja yang purna bakti. Mohon kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk mengambil amplop persembahan aksi Pangyuk
di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota kelompok selnya. Yang terakhir, informasi lebih lanjut silakan Bapak Ibu membaca di dalam warta jemaat, dan Majelis Gereja Jemaat Trante Pau menyampaikan imbauan atau mengingatkan kepada kita semua pada saat beribadah untuk lebih menikmati ibadah agar HP dinonaktifkan supaya kita lebih menikmati ibadah. Yang kedua, persembahan yang Bapak Ibu bawa dari rumah pada saat dimasukkan ke dalam pundi agar dilipat paling tinggi 3 lipatan. Ini persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, kita masukkan dengan penuh ketulusan kita, dengan penuh rasa syukur kita masukkan ke dalam pundi persembahan dengan melipat paling tinggi 3 lipatan. Ya, demikian informasi yang kami sampaikan, warta jemaat yang kami sampaikan, dan atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Selamat beribadah. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita diizinkan berhimpun menghadap Allah pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan, Dia memperkenankan kita menikmati perayaan mengenang dan mensyukuri kemenangan Tuhan Yesus dari maut. Kita menikmati sukacita minggu-minggu Paskah. Sekarang kita beribadah bersama dalam tuntunan tema menjadi sama seperti Dia. Dengan penuh sukacita kita memuji dan mengagungkan Tuhan. Mari jemaat berdiri.
telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ibadah di Jemaat Rantepao pada malam hari ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu, kasih Tuhan besertamu. Silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bermazmur. Mazmur 4 ayat 2 sampai 9. Kita baca berbalasan laki-laki dan perempuan. Mazmur 4 ayat 2 sampai 9. Kita baca berbalasan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dulu, kita mulai. Apabila aku berseru, jawablah aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Persembahkanlah korban yang benar. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Amin. Amin.
Jemaat Rantepao, mari kita berdiri. Semua yang mendengarkan di streaming pada malam hari ini, bersama-sama dengan bro dan sis anak-anak muda Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, kita terima firman pada malam hari ini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ajarilah kami saling mengampuni. Lagi angka. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu Tuhan. Semangat. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu Lagu berikutnya nanti setelah pengakuan dosa, itu lagunya Wals. Kita nyanyikan bersama-sama dengan semangat paduan suara, ada suara satu, suara dua. Begitu indah lagu ini bagi kita yang sudah mendapatkan berita anugerah. Saudara, perintah Tuhan jelas. Kita seharusnya hidup dalam kasih, mengasihi saudara-saudara, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dengan mengasihi saudara, kita dapat memenuhi tuntutan firman-Nya untuk menjadi serupa dengan Dia. Namun, faktanya kita sering gagal mengasihi. Dosa lebih berkuasa dalam hidup kita. Nada Wals. Suara satu, suara dua. Ya Tuhan.
kembali lagi dari awal. Lagi satu kali lagi. Belum semua menyanyi, ayo. Dari derah kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengejar kekayaanmu. Datang padamu dari celah keairanku pada saat dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia huruf besar. Hati terasa berat, tak serangku mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Jemaat kasih Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan atas segala berkat Tuhan yang
limpah ke dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sementara pun di jalan kita nyanyi, terpuji Engkau. Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Lebihilah Tuhan, kasih kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Ada persembahan pujian dari PPGT, Ananda Rizka, silakan. Puji Tuhan, solo dari PPGT. Tolong beritahu jemaat apa judulnya lagumu yang begitu itu. Judul dari lagu yang akan saya nyanyikan pada malam hari ini adalah Ku Percaya Janjimu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan.
Kasih mic dulu. Tunggu dulu deh. Jangan pergi dulu. Boleh dong tahu namanya. Ayo beritahu jemaat. Siapa namanya? Nama Jessica. Lihat jemaat dulu. Jessica. Oke. Terima kasih. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat dalam kehidupan kami yang kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Di malam hari ini, kami telah menyerahkan persembahan syukur kami kepada-Mu yang kami ambil dari berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon ya Tuhan memberkati persembahan ini. Berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya. Semoga persembahan ini dapat benar-benar digunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Dan yang masih ada pada kami dan yang akan kami usahakan dalam kehidupan kami selanjutnya, Tuhan berkati. Semoga dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, pimpin dan sertai kami sepanjang ibadah ini, bahkan sepanjang kehidupan yang masih akan Tuhan anugerahkan kepada kami. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Jontanan, Ibu Desvita, monggo siap. Mari kita berdoa. Tidak berkesudahan kasih sayang-Mu Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Mu dalam kehidupan rumah tangga kami, jemaat kami, pekerjaan kami. Selalu baru setiap malam seperti ini, besar setia-Mu. Terima kasih Tuhan, 6 hari lamanya kami menikmati kehidupan. Inilah hari ibadah, hari istirahat, hari sukacita, hari damai sejahtera, hari perhentian untuk kami menikmati Engkau Tuhan. Kami mau merenungkan Tuhan, apa isi hati-Mu bagi kami semua yang ada di gedung gereja ini, bahkan yang ada di luar gereja. Berbicaralah lewat hamba-Mu yang lemah ini. Ampuni kami, dengar doa kami, sempurnakan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Kisah Rasul pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan.
Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin. Pertama Yohanes 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Pertama Yohanes 3 ayat 1 hingga ayat ke-10. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Jemaat dibangkit berdiri,
bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di luar gereja ini, kita dengarkan Injil kabar baik yang disampaikan oleh Dr. Tabib Lukas, pasal 24 ayat 36 sampai 49, firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka adalah melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dan tiara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan di tempat tinggi. Kurre sumanga puak. Shalom jemaat Rantepao, Apara Kareba. Malam hari ini kepada sahabat-sahabat saya, bro dan sis, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja yang sangat-sangat dominan pada malam hari ini. Apa kabar? Luar biasa. Tema renungan kita pada malam hari ini yang diberikan oleh Membangun Jemaat adalah menjadi serupa dengan Dia. Tolong ditayangkan itu Bro Aldi, supaya itu jadi pegangan kita, acuan kita pada malam hari ini. Tema utama buku Membangun Jemaat Gereja Toraja yang tertulis di depan adalah berdamai dengan semua. Jangan lupa itu. Lalu yang malam ini adalah tema kecilnya, subtema menjadi serupa dengan Dia. Ada 4 bacaan yang kita baca pada malam hari ini. Mazmur pasal 4. Bagaimana Daud bergumul dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, menyanyi kepada Tuhan. Apa hubungannya dengan menjadi serupa dengan Kristus?
Lalu bacaan yang kedua, Kisah Rasul pasal 3. Penyembuhan di Selambi Salomo. Petrus yang tadinya, Simon Petrus yang tadinya Bapak Ibu di rumah dan yang ada di jemaat kita pada malam hari ini. Ya mau tahu mak paninin na susiaku. Petrus ini. Indarate, engkau adalah anak Allah yang hidup. Ngomong-ngomong Tuhan, kita ini udah 3 tahun, kita dapat apa ini? Itu Petrus. Di depan ibu-ibu PWGT 2, PWGT. Iko tuh murid na pengesu. Wah, saya nggak kenal orang itu di dalam. Logatmu seperti orang Galilea. Saya dramatisir sedikit ya. Dan aku kutanda itu taulan tuku. Oh, kira-kira begitu. Itu Petrus. Tapi kenapa dia begitu bersemangat, penuh kuasa, berbicara kepada seorang yang lumpuh, yang datang khusus bukan untuk beribadah, meminta sedekah. Apa kata Petrus? Emas dan perak tidak ada pakarku, demi nama Tuhan berdirilah. Itu Kisah Rasul pasal 3. Kita bicara dulu konteksnya dulu. Jangan kita kutip-kutip. Karena di dalam WA sekarang ini luar biasa. Ayat-ayat Alkitab begitu mudah dikutip. Tapi syukurlah gereja Toraja membangun jemaat, memberikan bacaan 4 itu untuk yang menopang tema pada malam hari ini. Harus kita baca latar belakang dan konteksnya. Bagaimana dengan Dr. Lukas? 2 murid yang patah hati, kurang semangat. Orang menuju ke Yerusalem, kota damai. Sekarang kan banyak orang pergi ke Yerusalem, kota damai ini. Ini kok pergi nih, menyingkir. Itulah kasih karunia. Yesus datang mendekati mereka. Apa yang kamu percakapkan? Adakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu bahwa Yesus yang kami harapkan untuk menjadi Raja Penyelamat atas kami sudah mati dan disalibkan. Paralel Yesus berjalan dengan mereka dalam rupa yang lain. Tetapi setelah Yesus membuka pikiran mereka lalu mengerti kitab suci, lalu Aldi tolong ditayangkan ini Lukas 24 ayat 29. Ada enggak di sana? Ada ya? Lukas 24 ayatnya yang ke-29. Kita baca mundur satu perikop supaya dapat ini latar belakangnya. Ada? Lukas 24 ayat 29. Tidak ada. Nanti kita kalau ada. Tidak ada. Tolong baca Ibu. Lukas 24 ayat 29. Kita gali isi Alkitab pada malam hari ini. Jemaat Rantiapa paling senang menggali isi Alkitab. Lukas 24 ayat 29. Apa yang mereka lakukan setelah berjalan bersama-sama dengan Yesus, walaupun masih samar-samar belum mengenal Yesus, apa yang mereka katakan? Lukas 24 ayat 29, firman Tuhan 1, 2, 3. Ingat Kidung Jemaat 329, tinggal sertaku kawanku kudus. Kita nyanyikan. Ini lagu ini. Tinggal sertaku, tinggal sertaku kawan yang kudus. Lah hampir malam, jangan jalan terus. Tiada tolongan hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal serta.
Maka masuklah Yesus memecahkan roti, lalu mereka sekejap mengenal Dia dan tiba-tiba Yesus hilang. Lalu mereka tidak berkunjung langsung ke Emmaus, pulang ke Yerusalem menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Itulah PR yang disampaikan kepada Persekutuan Pemuda Gereja Toraja untuk terus menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, supaya semakin hari semakin menjadi serupa dengan Dia. Apa yang dimaksud dengan serupa dengan Dia? Pengajaran PGT bab 3 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan serupa dengan Kristus adalah tanggung jawab warga gereja Toraja untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, mengasihi alam, mengasihi Sungai Sadan seperti yang dilakukan kemarin. Mirip Tuhan Yesus, padahal Alkitab tidak menulis. Rasul Yohanes menulis dalam pasal 1 mengatakan, yang kami sampaikan ini, kami siang malam berjalan dengan Tuhan Yesus. Kami tidak ceritakan pengalaman rohani kami. Yang kami sampaikan, yang kami lihat, kami raba dan kami saksikan bahwa Yesus itulah yang disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga. Ya mula kipokada to'o. Alkitab tidak berbicara tentang model Yesus itu yang bagaimana. Yang dimaksud adalah semakin hari semakin karakter kita ini sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kebiasaan lama, karakter lama kita sudah dikuburkan, bangkit dalam hidup yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama pergi, yang baru sudah datang. Ya motolan pengakuan gereja Toraja, doktrin gereja Toraja. Teman-teman PPGT, para luliu mi baca TF. Para luliu. Sekarang ini sudah terlalu banyak informasi di dalam ya TMTF. Luar biasa ini, tapi tidak apa-apa. Tadi disinggung dalam 1 Yohanes 3 mengenai ajaran sesat dan ajaran benar. Kalau ada yang pergi ke Yerusalem, ada yang pergi ke Danau Tiberias, di kota Tiberias yang indah itu, ada toko emas, toko berlian. Melong tu berliannya. Saya tanya, Pak, bagaimana kita membedakan berlian Amerika yang mengkilat dan berlian yang betul-betul murni? Apa dia bilang? Anda pasti dari Indonesia ini. Ngapain Bapak capek-capek cari yang palsu? Belilah berlian yang asli supaya kamu bisa membedakan. Benar juga, saya ditegur Tuhan melalui orang itu. Pak Duma, kenapa kamu cari ajaran-ajaran yang sesat menceritakan tentang itu, ajaran progresif? Tidak penting itu. Belajarlah yang benar melalui pengakuan gereja Toraja dengan dia punya footnote itu, bacaan-bacaan referensinya. Dan begitu indah pada malam hari ini. 4 bacaan kita menyumbang kepada kita pada malam hari ini menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Dengan singkat pada malam hari ini, bagaimana kita untuk menikmati persekutuan yang indah sehingga kita semakin serupa. Bagi PPGT, setelah kita menikmati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur Daud, Kisah Rasul pasal 3, Lukas pasal 24 dan 1 Yohanes 3, kita akan sampai kepada yang kita masih ada di dalam dunia ini. PPGT masih ada di dalam dunia ini. Tidak ada di awan-awan. Bukan seperti ikan arwana. Masih ada untuk berjuang, untuk memperjuangkan hidup ini. Menambah pengetahuan intelektualnya, menambah keterampilannya, dan memperbaiki karakternya serupa dengan Kristus Yesus. Ya mau didaka atau temu lalu kantor atau kompetensi. Coba Aldi tayangkan itu. Ini yang dicari PPGT ini. Saya sampaikan ini karena saya masih kerja. Harus menyampaikan bagaimana pengalaman saya, bagaimana kita harus ditanya, apa kompetensimu?
Tidak bisa lagi dulu kita katakan, apa-apa bang mau laku jama. Oh, so lewat itu. Sampai kepada kekekalan untuk menikmati firman. Kenapa teman-teman ini? Saya pernah seperti kalian. PPGT ini ampoku komi. Saya hari ini bulan yang lalu 77 tahun sama dengan gereja Toraja. Tidak muda lagi, tapi tak siapa nama tua bang. Saya masih juga harus belajar. Saya karyawan, saya belajar. Saya dengar radio Solidia waktu itu Lantera malam. Saya menikmati pada waktu COVID. Mereka mendatangi saya ke rumah dengan PPGT yang merancang dengan penuh keterampilan sehingga Lantera malam itu bisa didengarkan di seluruh dunia. Kutiro tu penatua sangat meneku. Penatua Henry Lewang, ma apa sapu nak apa satoraya ku pema mengitongan ku perang itu. Lantera malam datang ke rumah-rumah. Tidak perlu lagi waktu itu kita datang ke gereja. Gereja lah yang mendatangi kita pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang tidak suka dengar firman Tuhan. Banyak orang lebih terdengar dengan dunia ini, menjadi serupa dengan dunia ini. Iman. Dari mana iman ini? Aldi, Roma 10 ayat 17. Orang yang berkenan di hatiku itulah Raja Daud. Makanya dalam Injil Matius salah satu-satunya raja yang disebut sebagai raja adalah Raja Daud. Yang lain-lain tidak disebut. Karena apa? Kerinduan Daud untuk tetap menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ada 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Oh, jauh daripada aku untuk membunuh Saul. Biarlah dia mati sendiri dengan cara Tuhan. Tetapi aku tidak boleh membunuh orang yang dihurapi Tuhan. Daud semakin berkenan kepada Tuhan. Menjadi serupa dengan Tuhan. Petrus juga sudah perbaharui dengan Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah aktif. Dia sudah melayani. Dia menikmati keturunan Roh Kudus. Dan dia menyembuhkan
emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus, engkau berdirilah. Bahkan bayang-bayang Petrus pun bisa menyembuhkan. Yakin atau temo na bayang-bayang Yesus bisa menyembuhkan, bayang-bayang Petrus bisa menyembuhkan. Inanglah diviralkan tongan kemana-mana. Oh, malingka nak malin nak sola pong Yesus. Wah, luar biasa. Petrus tidak menulis seperti itu. Aku memberitakan Yesus yang bangkit itu. Itulah kewajiban kita. Lalu Bapak Ibu sekalian, PPGT ini. Dari mana iman itu? Iman timbul dari pendengaran. Umbarana kuate. Bagaimana PPGT ini menikmati hubungan dengan Yesus Kristus itu? Dari mana? Dari mana firman itu? Dari mana berkat itu? Dari mana kesempatan itu? Coba kita lihat. Dua Timotius 1 ayatnya yang kelima. Ini penting buat PPGT. 2 Timotius 1 ayatnya yang kelima. Bapak-bapak, ibu-ibu, PKB, PWGT, kita nikmati juga firman ini. Mbak susi itu, tomatuan talako kita pirembongi. Tak bisa susi tebongi te. 2 Timotius 1 ayatnya yang kelima. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu, pertama-tama muncul di dalam siapa? Nenekmu ne Indah toh, Nek Lui. Namanya ibu PWGT tanta siapa? Tanta Yunike. Dan di dalam engkau juga PPGT pada malam hari ini. Kobarkanlah semangat kasih karunia itu. Ceritakanlah tentang kebangkitan itu. Saya pernah seperti kalian PPGT. Saya menyesal sekarang ini. Kenapa dulu saya tidak baca firman Tuhan? Padahal saya aktivis mahasiswa Kristen. Saya majelis, tapi saya jarang membaca firman Tuhan. Saya baru tahap orang beragama, belum pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus artinya belajar jadi murid, membaca firman Tuhan. Dan dari dulu kita sudah dengar itu. Dari nenek Eta, dari mama Eta, dan dalam diri kita. Itu dia. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, apa yang membedakan jemaat Rantepao pada malam hari ini dengan jemaat yang lain? Beda enggak orang yang membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan, dan menyelidiki firman Tuhan? Beda banget. Sangat-sangat beda. Enggak sama dong. Buktinya mana? Kisah Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-11. Untuk membedakan jemaat Rantepao PPGT, PWGT, PKB yang terus menikmati hubungannya dengan Kristus Yesus, menggali, meneliti Alkitab. Kisah Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-11. Supaya jelas Bapak Ibu, karena di dalam ajaran Calvin itu, kita kan ajaran Calvin ini. Alkitab menjelaskan Alkitab. Jangan bilang menurut saya, enggak ada. Alkitab menjelaskan Alkitab supaya lebih jelas, supaya dengan membanding-bandingkan, memparalelkan ayat-ayat itu kita menikmati firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-11, 1, 2, 3. Saya bacakan ya. Orang-orang jemaat gereja Toraja Rantepao di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di kota Tesalonika karena mereka pertama menerima firman itu dengan kerelaan hati. Banyak orang mengatakan, "Mbak aku pangan apa nanu itu tuh ya tuh mak khotbah." Mana kita tahu siapa yang mau hadir pada malam hari ini? Menerima firman itu dengan kerelaan hati. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Selidiki ini. Jangan dibaca di permukaan saja. Paling banter di gereja itu 30 menit. Kita harus menyelidiki sendiri. Untuk mengetahui apakah itu semuanya benar demikian.
hati-hati membaca firman Tuhan pada malam hari ini dengan mengutip-ngutip ayat Alkitab tanpa mempelajari latar belakangnya, konteksnya, ceritanya seperti Daud, seperti Petrus, seperti Lukas, dan seperti Yohanes. Harus. Kalau tidak, kita baru tahap orang beragama. Belum pengikut Kristus. Saya pernah melakukan itu. Majelis gereja tidak baca Alkitab, kurang baca Alkitab. Kalau ada ibadah-ibadah, sekarang ini, lalu kira kama ibadah, kuan di majelis tak oleh, malah salah sana, padahal menonton drakor. Itu dia. Sekarang ini luar biasa. Dunia menawarkan yang luar biasa kepada kita semua. Tetapi hari ini iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan yang membedakan kita dengan jemaat lain adalah bagaimana kita cara menikmati Tuhan itu melalui pembacaan, menikmatinya melalui menggali dan meneliti. Itu yang saya sampaikan jam 9 tadi di jemaat desa itu, jemaat Tilengko. Betul-betul mereka rindu baca Alkitab. Si satu kurina bungka itu Alkitab, napak nasang nih, ibu-ibu loh itu. Kita tuh PKB kadang-kadang, maaf, tadi PPGT sekarang kita PKB. Kami PKB ini biasakan dukku-dukku kayu talang dalam beribadat, termasuk saya. Tetapi di dalam Kejadian pasal 3, siapa yang dicari Tuhan lebih awal? Kepada PKB. Indannara tuna tambai pungamatua tuna membuni motu Adam dan Hawa. Siapa yang pertama dipanggil? Adam. 100. Tahu nggak Tuhan bahwa Adam bersembunyi? Adam di mana? Tahu nggak? Pasti tahu dong. Hanya Tuhan ingin memberitahukan kepada Adam, "Hei Adam, membela moko, engkau sudah berdosa." Tapi anugerah Tuhan yang seperti kita baca tadi di penuh anugerah luar biasa. Kitab Yohanes bicara tentang kasih. Kitab Paulus di Filipi bicara tentang sukacita. Filipi ada 4 pasal, tapi pesang 10 karua itu kata peranno. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Padahal Paulus ada di dalam penjara. Dia bisa bersukacita karena apa? Ada firman. Apa jawab Adam? Ketika engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam taman ini Tuhan, aku menjadi takut. Seolah-olah Adam mengatakan, ngapain Tuhan datang ke tempat ini? Saya jadi takut jadinya. Tadinya kan kami nggak takut ini. Gara-gara Tuhan datang maka saya jadi takut. Mempersalahkan Tuhan. Kita sering begitu. Kalau ada pergumulan lalu mempersalahkan Tuhan. Lebih berbahaya lagi kesalahan yang kedua. Yamatu bainayatu. Perempuan yang kau taruh di dalam taman itulah yang membawa itu buah itu kepada aku lalu aku makan. Mempersalahkan Tuhan. Kenapa engkau memberikan istri itu kepada aku? Kira-kira begitu. Ditanya perempuan. Kejadian pasal 3 ayat 1. Ular diciptakan Tuhan Allah binatang yang amat-amat cerdik. Hawa mengatakan, kenapa Tuhan kau ciptakan itu? Ular jadi pintar, jadi aku jadi bodoh, aku dikibulin. Mestinya jadi bloon aja dia bodoh sehingga aku nggak dikibulin. 3 kali Tuhan manusia itu mempersalahkan Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan luar biasa. Kasih karunia seperti tadi. Kita nikmati hubungan pribadi, hubungan penjemaat, hubungan keluarga. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes bicara tentang kasih. Buah roh, 1 buah 9 rasa. Diawali dengan kasih, diakhiri dengan penguasaan diri. Itulah anak-anak muda. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman PPGT yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau tidak punya kompetensi, kita akan ketinggalan. Kita akan tetap di dalam persekutuan kita tidak mau keluar. Kita di dalam wilayah yang nyaman. Lalu kita berkompetisi, lalu kita kalah, lalu kita menyalahkan Tuhan. Kita jadi iri hati, padahal kompetensi kita kalah dengan orang lain.
Akhirnya, teman-teman PPGT yang ada di rumah pada malam hari ini, mulailah gerakan cinta Alkitab. Kenapa dikatakan gerakan? Terus menerus. Tidak ada orang yang sempurna dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang ada adalah, janganlah engkau lupa memperkatakan firman ini, tapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Itu pesan Tuhan kepada Yosua. Para Yosua, dudukilah negeri itu. Masih ada satu yang disampaikan. Jangan engkau lupa memperkatakan. Tadi kita memperkatakan firman itu, membaca di sana. Perkatakan, renungkan. Ada orang mengatakan dari mimbar, percuma baca firman Tuhan, kami tidak melakukan. Itu nantilah, nanti baca dulu. Akhirnya kepada warga jemaat Rantepao, saya baca di WA Group, bagaimana sekarang ini penerapan firman Tuhan. Bagaimana Gereja Toraja menyikapi Sungai Sa'dan ini. Luar biasa, indah itu. Ada festival mengenai Sungai Sa'dan ini. Bagaimana mengasihi Sungai Sa'dan, mengasihi lingkungan. Karena apa? Sosok ite kebaran kemi itu Sungai Sa'dan. Kenapa Sungai Nil yang begitu ribuan tahun disebutkan di dalam Alkitab dipelihara sampai sekarang. Tanah Gosen masih ada sampai sekarang. Karena sungai itu adalah kehidupan bagi umat Mesir. Kenapa kita warga Gereja Toraja menyanyiakan berkat ini? Sungai yang begitu indah ini menjadi berkat bagi orang lain. Dan bagi orang yang di sana itu. Saudara-saudara kita dibawa di Pindrang, di Sidrap. Oh, menikmati air ini. Yang tamale jolu Pindrang. Wah, Pornolitu wejo Tingobanua. Itu dari Sungai Sa'dan. Kita jadi berkat bagi mereka. Berasnya datang juga kepada kita. Itulah ekonomi. Jadi kita mulai di dalam diri kita untuk menikmati hubungan dengan Tuhan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Akhirnya saudara-saudara sekalian, saudara-saudara yang ada di rumah, apa yang harus kita bawa pulang pada malam hari ini? Mari kita renungkan firman Tuhan itu. Mari kita renungkan apa yang kita sudah bacakan pada malam hari ini. Ada 4 bagian. Daud dipilih Tuhan bukan karena dia tidak berdosa. Orang paling berdosa. Tapi aku telah menemukan seorang Daud yang berkenan di hatiku. Petrus yang begitu menyangkali Tuhan. 2 ibu-ibu, Iko motu, udah saya nggak kenal. Iko, logatmu sama, saya nggak kenal. Diperbaiki, dipulihkan oleh Tuhan. Hanya karena anugerah. Hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya terpuji-pujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat PPGT mulai dulu. Dari mana? Saya sarankan bacalah dulu pengakuan Gereja Toraja. Para luliu tedek doktrin dan Gereja Toraja dipeladai. Dimulai dengan mukadimah. Dengan tuntunan Roh Kudus, jemaat Gereja Toraja mengatakan bahwa Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu lanjut dengan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Di dalam menjadi serupa dengan Kristus, bab 3 dikatakan, tidak boleh kita menghakimi orang. Tidak boleh kita mengatakan bahwa kamu berdosa, kamu bersalah. Orang mengenal dosanya dari Alkitab. Sekali lagi, orang mengenal dosanya dari Alkitab. Itu pengakuan Gereja Toraja dengan tuntunan Roh Kudus. Orang mengenal dosanya dari Alkitab. Mari kita dalam saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu. Tetapi Roh-Mu yang kudus menuntun kami sehingga firman-Mu itu kami bawa kemana-mana.
Roh-Mu yang kudus yang memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Terima kasih untuk pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Terima kasih juga anak-anak muda, generasi muda Gereja Toraja, semua pemuda yang datang pada malam hari ini. Setiap generasi ada masanya. Setiap masa ada generasinya. Inilah anak-anak muda di depanmu, persekutuan pemuda Gereja Toraja yang sedang menuntut ilmu, menambah Tuhan pengetahuan, menikmati persekutuan dengan Engkau, memperbaiki keterampilannya dan memperbaiki karakternya, sehingga hari lepas hari kami menjadi sama serupa dengan Kristus Yesus dengan tuntunan Roh yang Kudus melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Malam hari ini juga kami berdoa untuk pemerintah kami di Tanah Toraja. Kesejahteraan Tanah Toraja adalah kesejahteraan Gereja Toraja. Kami berdoa untuk sinode Gereja Toraja, sinode wilayah, klasis dan jemaat. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Rantepao. Sungguh Tuhan Engkau begitu baik. Kami melihat di samping kami ini, gedung gereja sebentar lagi akan selesai dengan cara dan waktu Tuhan, dan semua ada waktunya, indah pada waktunya. Kedua hamba-Mu pendeta, majelis dan jemaat, datanglah di tengah-tengah mereka. Di dalam Tuhan, daftar-daftar yang kami bacakan pada malam hari ini Tuhan, kami sampaikan mereka ke dalam kasih pemeliharaan-Mu. Ada yang sakit Tuhan, ada yang bergumul, ada yang beberapa anggota jemaat yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Kami juga berdoa bagi jemaat yang tidak kuat secara fisik untuk beraktivitas. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa juga untuk pelayanan-pelayanan sepanjang minggu depan di jemaat Rantepao ini. Berdoa untuk pemberkatan perkawinan jemaat juga yang akan datang. Berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan. Berdoa untuk gereja bangsa dan negara. Berdoa untuk pelayanan baptisan kudus anak-anak. Semua ini kami bawa ke dalam kasih pemeliharaan-Mu. Sertai kami malam ini Tuhan, kami bangun besok pagi penuh keberkatan. Tinggallah di dalam hati kami. Firman-Mu kami baca, kami renungkan. Kami orang paling berbahagia kalau terus membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami seperti pohon di tepi aliran air, akarnya merambat kemana-mana, tidak layu daunnya, berbuah pada musimnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Inilah doa kami, syafaat kami bawa ke dalam kasih pemeliharaan-Mu. Dengarkan doa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa melalui satu nama, penolong kami, Kristus Yesus, yang sudah mengajar kami doa yang begitu sempurna, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Siapa yang ada di dalam Kristus, PPGT yang ada di dalam Kristus, PKB seperti ini, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama pergi, yang baru sudah dengar, yang baru sudah datang. Petunjuk hidup barunya bagaimana yang disampaikan melalui membangun jemaat pada malam hari ini. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia
yang adalah suci. Kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Yesus Kristus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Bro dan sis persekutuan pemuda Gereja Toraja yang datang pada malam hari ini, khususnya pergilah, jalanilah hidupmu sebagai kesempatan untuk menjaga kekudusan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Tuhan menolong saya. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan boleh memakai hambanya Bapak Duma membagikan kita firman Tuhan pada sore ini. Tuhan akan senantiasa menyertai Bapak dalam keluarga, dalam pelayanan dimanapun berada. Dengan syukur kita, Allah mengutus putranya Yesus Maha Pengasih, Maha Tabib. Putranya Yesus Maha Pengasih.
Tuhan. Demikian ibadah kita malam ini. Selamat hari Minggu, selamat beristirahat di malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.